Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ya, kali ini saya mau menyinggung sedikit sebagai katekese untuk mungkin kalau dalam polemik bersama teman-teman Protestan Anda pernah mendengar doktrin esensial dan non esensial. Ya, tidak tahu datang dari mana ya. Doktrin esensial dan tidak esensial ini adalah kartu sakti Protestan. Ketika argumen mereka mulai retak, ya, biasanya dikutip seperti ini: dalam hal-hal esensial kesatuan, dalam hal-hal non esensial kebebasan, dalam segala hal kasih. Kalimat yang indah tepuk tangan, tapi jadi tameng yang berbahaya, karena di baliknya tersembunyi luka relativisme teologis. Relativisme teologis ini halus sekali dalam Protestan, menghanyutkan. Pertama, siapa yang menentukan mana yang esensial dan mana yang tidak? Ya, setiap denominasi membuat daftarnya sendiri. Bagi satu kelompok, baptisan anak itu penting, bagi yang lain tidak. Bagi sebagian orang, denom, ekaristi hanyalah simbol, sementara bagi yang lain, kehadiran rohani Kristus itu sungguh nyata. Hasilnya apa? Fragmentasi yang tidak bisa disembuhkan oleh kasih yang hanya sentimental. Baku naik. Kalau kebenaran bisa dipilih sesuai selera, maka iman itu hanya opini, bukan lagi pengakuan. Yang kedua, konsep ini lahir dari keputusasaan terhadap otoritas. Ketika reformasi menolak magisterium gereja, mereka kehilangan kompas objektif penentu kebenaran. Untuk menenangkan kekacauan tafsir, muncullah kategorisasi esensial dan tidak esensial. Seperti dokter yang memberi plester pada luka yang dalam. Padahal luka itu teologis. Mereka menolak prinsip kesatuan iman yang dijaga oleh gereja sejak para rasul. Nah, yang ketiga, di balik jargon kasih sebenarnya tersimpan keengganan untuk menghadapi konsekuensi logis. Kalau Yesus sungguh berkata bahwa segala yang kamu ajarkan harus sesuai dengan yang telah aku perintahkan, sesuai dengan Matius bab 28 ayat 20, maka setiap ajaran tentang Kristus, sakramen, dan gereja itu esensial. Ya, tidak ada ruang abu-abu di hadapan kebenaran yang diwahyukan. Iman bukan pasar bebas, melainkan persekutuan yang dibentuk oleh kebenaran tunggal. Ya. Nah, gaya Protestan modern mengira kompromi itu kedewasaan rohani. Padahal yang mereka lakukan adalah amputasi, memotong bagian-bagian iman yang menuntut kepatuhan. Gereja Katolik tidak bermain di wilayah esensial dan non-esensial. Bagi gereja, kebenaran adalah satu tubuh hidup, di mana setiap ajaran, besar atau kecil, berakar dalam logos yang sama. Uratnya adalah Kristus, bukan preferensi pribadi, ya kan? Jadi, ketika Protestan berbicara tentang kebebasan dalam hal non-esensial, gereja menjawab, kebebasan sejati adalah ketaatan kepada kebenaran. Dan kebenaran tidak punya kelas ekonomi, tidak ada yang premium dan biasa-biasa saja. Semua bagian wahyu bersatu dalam satu keimanan, satu kesatuan iman. Kalau satu rusak, seluruh tubuh tergoncang. So, DKL, dengan kata lain, konsep esensial non-esensial adalah peringatan dini, alarm bahwa relativisme telah menjadi dogma baru reformasi. Mereka menolak otoritas Roma, lalu diam-diam menjadikan subjektivitas pribadi sebagai paus di hati masing-masing. Untuk meyakinkan orang, Tuhan dan Alkitab dijadikan postulasi. Follow for more.